Kementerian Kesehatan, Kemenkes, menerbitkan surat edaran, nomor SR, pukul 3/1, C, 1422 per 2025 tentang kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19. Surat itu ditandatangani PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Murti Utami, ditetapkan pada tanggal 23 Mei tahun 2025 dan dipublikasikan di situs resmi Kemenkes pada tanggal 28 Mei tahun 2025. Disebutkan, surat edaran ini diterbitkan menanggapi peningkatan kasus COVID-19 di kawasan Asia, yakni Thailand, Hong Kong, Malaysia maupun Singapura. Surat edaran ini bertujuan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan COVID-19 maupun penyakit potensial KLB, wabah lainnya bagi Dinas Kesehatan, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan para pemangku kepentingan. Dijelaskan, varian COVID-19 dominan yang menyebar di Thailand adalah XEC dan JN.1, di Singapura LF.7 dan NB.1.8, turunan JN.1, di Hong Kong JN.1, dan di Malaysia adalah XEC, turunan JN.1. Meski demikian transmisi penularannya masih relatif rendah, dan angka kematiannya juga rendah. Kemenkes menyatakan situasi COVID-19 di Indonesia memasuki pekan ke-20 saat ini menunjukkan tren penurunan kasus konfirmasi mingguan dari 28 kasus pada minggu ke-19 menjadi 3 kasus pada minggu ke-20, positivity rate 0,59%, dengan varian dominan yang beredar adalah MB.1.1. Kemenkes telah ingatkan waspada Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan peringatan agar masyarakat mewaspadai peningkatan kasus COVID-19 di luar negeri. Dalam keterangan resmi tanggal 19 Mei tahun 2025 dia mengatakan, berdasarkan pemantauan hingga pekan ke-19 tahun 2025, kondisi penyebaran virus masih dalam batas aman. Ditambahkan, meningkatnya kasus COVID-19 di beberapa negara Asia tersebut terjadi di tengah tingginya mobilitas masyarakat, termasuk dari Indonesia, yang diperkirakan akan bepergian untuk menghadiri berbagai agenda internasional seperti konser artis dunia Lady Gaga yang dimulai pada tanggal 18 Mei tahun 2025. Di tengah dinamika global, kami ingin menyampaikan bahwa kondisi di Indonesia tetap aman, surveillance penyakit menular, termasuk COVID-19. Terus kami perkuat, baik melalui sistem Sentinel maupun pemantauan di pintu masuk negara, ujar Aji dikutip, Sabtu, tanggal 31 Mei tahun 2025, di Singapura, lonjakan kasus tercatat namun masih berada dalam pola musiman yang lazim terjadi setiap tahun, varian yang bersirkulasi di sana merupakan turunan dari JN.1, yang tidak menyebabkan peningkatan keparahan kasus. Menanggapi hal ini, Aji mengungkapkan, pemerintah belum memberlakukan pengetatan akses keluar masuk negara. Namun, pengawasan dan pemantauan di pintu masuk internasional tetap ditingkatkan melalui Satu Sehat Health Pass, SSHP. Hingga saat ini, belum ada larangan perjalanan ke luar negeri, tetapi masyarakat diimbau untuk lebih waspada, terutama jika berencana bepergian ke negara yang sedang mengalami lonjakan kasus. Kami mendorong masyarakat untuk mengikuti perkembangan situasi di negara tujuan, mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di sana, dan menunda perjalanan apabila tidak mendesak atau dalam kondisi kurang sehat, katanya. Kemenkes juga terus mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan dasar seperti mencuci tangan, menggunakan masker saat batuk pilek, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran napas atau flu. Selain itu, vaksinasi booster COVID-19 tetap direkomendasikan, terutama bagi mereka yang belum mendapatkannya atau termasuk dalam kelompok rentan seperti lansia dan penderita komorbid. Masyarakat tidak perlu panik, namun kewaspadaan tetap penting. Kami pastikan langkah-langkah deteksi dini, pelaporan, dan kesiapsiagaan terus kami jalankan untuk menjaga situasi nasional tetap aman, tutup Aji.